Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Al-ayah, sadaqallahul azim. Sahabat-sahabat sekalian, dan terjadi lagi bagaimana yang sebetulnya selama ini kejadian seperti ini bisa jadi banyak terjadi, namun karena anggapan bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah yang bebas melakukan apapun dan didoktrin bahwa mereka mewarisi kemaksuman Nabi, sehingga bisa jadi kejadian-kejadian yang menyangkut jinayah, menyangkut hal pidana ini tidak sampai terekspos di masyarakat. Namun dengan beberapa kejadian-kejadian belakangan, masyarakat semakin berani, tumbuh mental mereka, tumbuh kepercayaan diri mereka untuk memandang bahwa mereka adalah tidak lebih dari kebanyakan warga negara Indonesia. Bahkan bagi kalangan ulama, darah kiai-kiai yang ada di kampung, di pelosok-pelosok itu, hari ini terbukti darahnya jauh lebih hangat, jauh lebih dekat kepada Rasulullah SAW berdasarkan tes DNA. Sahabat-sahabat sekalian, beredar sebuah video yang kejadiannya sekitar 2 atau 3 hari yang lalu. Ini terjadi di kawasan Jayamukti di Cikarang Pusat. Sampai hari ini terjadi pelaku yaitu salah seorang oknum habaib yang bernama Zaki. Ini masih dilakukan proses hukum di Polsek Cikarang Barat. Sampai video ini saya sampaikan, saya rilis, beredar luas di media sosial tentang kejadian ini dan tentu menimbulkan banyak tanggapan dari masyarakat. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum saya menyampaikan lebih lanjut dari apa yang menjadi pengantar saya, mari simak video berikut ini. Selesai kena. Dari proses pencurian ini kemudian tertangkap. Namun sayang saya tidak tahu bahasa apa yang dipakai, tapi kelihatannya tertangkap pada malam yang sama, tidak jauh dari proses lokasi pengambilan kendaraan, pencurian kendaraan, dan kelihatannya ini bukan terjadi sekali dua kali di komplek itu kelihatannya, karena kelihatan sudah dibidik sekali ya, artinya sering terjadi mungkin, sehingga ditunggu ketahuan dari ini bisa dilihat dari beberapa orang yang langsung seketika berkumpul di lokasi. Saya tidak tahu apakah itu kawasan padat atau tidak, tapi yang jelas kita tahu di situ yang menangkap tidak hanya satu orang, dan pintarnya si pelaku ini langsung pasrah. Kalau melawan habis dia. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, apa yang sedang terjadi ini merupakan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Kalau dalam sudut pandang hukum positif, hal ini bisa dilihat dari pasal 363 KUHP. Ya, atau nanti pelaku oknum habaib yang katanya bernama Zaki ini nanti juga bisa dijerat melalui pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, sehingga nanti hukuman maksimal yang bisa dituntut kepada pelaku adalah 15 tahun penjara. Dan ini tentu bukan hal yang aneh gitu ya. Ini sudah biasa menimpa kalangan para pelaku kejahatan, tetapi jadi aneh ketika ini
kemudian dilakukan oleh oknum habaib. Kenapa? Karena masyarakat hari ini sudah semakin berani, sudah semakin tercerahkan, tersadarkan bahwa mereka itu bahkan tidak lebih dari masyarakat kebanyakan. Yang leluhur mereka datang ke Indonesia, didatangkan oleh Belanda ke Indonesia, yang mungkin mereka adalah generasi keempat atau kelima ya, dan mengaku sebagai utusan Rasulullah dan berhasil selama ini mempengaruhi pikiran masyarakat luas. Namun tidak setelah 2 atau 3 tahun belakangan ini, masyarakat sudah mulai berubah dan akhirnya berani bersikap adil kepada siapapun ya, siapapun itu, maupun itu pendatang, maupun itu warga pribumi asli, selama dia melakukan pelanggar hukum di Indonesia, maka sudah tidak ada kelas sosial hukum di Indonesia, semuanya sama di hadapan hukum. Kejadian ini sekaligus menjadi sebuah peringatan, kejadian ini sekaligus menjadi sebuah fakta bahwasanya mungkin selama ini banyak terjadi kejadian seperti ini, tetapi mengingat karena pelakunya adalah oknum keturunan habaib, maka oleh masyarakat ini dianggap sebagai sesuatu yang lumrah begitu, sebagai sesuatu yang umum, yang mereka tidak menganggap ini sebagai suatu tindakan yang serius, sehingga semakin melunjak. Saya bisa memberikan sebuah gambaran di daerah saya begitu ya, yang sudah jelas-jelas satu merupakan keturunan dari Ba'alawi atau habaib ya, masih muda, masih terbilang muda lah begitu ya, usia antara 30 sampai 40 tahun. Ini dari kecil sudah terkenal begitu, karena biasa diistimewakan mungkin ya, dari kecil sudah terkenal dalam tanda kutip nakal begitu ya, sampai besar, sampai kemudian nikah dan sebagainya. Kemudian si oknum tadi itu, yang orang di tempat saya itu ya biasa miras begitu ya, biasa miras dan sebagainya. Namun anehnya di masyarakat ketika ada panggung-panggung sholawat itu ya manggung begitu loh, ya manggung. Dan saya herannya masyarakat yang akrab dan dekat dengan dia ya mendiamkan itu dan menganggap itu sebagai sebuah yang privilege begitu ya, privilege, keistimewaan dia boleh melakukan kemaksiatan sekaligus bisa menampilkan diri sebagai pengarah umat begitu. Pengarah dalam arti ini memang di panggung sholawat begitu ya. Meskipun kehidupan pribadinya tidak bisa dijadikan contoh, tetapi karena dianggap selama ini sebagai utusan Rasulullah, maka dia ya dipanggungkan begitu. Tentu gejala seperti ini sangat apa ya, sangat tidak baik sekali ya. Dan ini benar-benar real ya, benar-benar real dan terjadi. Dan saya tidak tahu di kawasan sahabat-sahabat sekalian ada tidak kejadian yang seperti ini begitu ya. Orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dari kalangan Ba'alawi, masih remaja, tapi kehidupan sosialnya sangat naudzubillah begitu ya, di atas, di luar batas rata-rata keumuman. Ibadah sekolah pun, ibadah guru sudah tidak mempan begitu ya. Kemudian tetapi karena beliau atau dia gitu ya masih dianggap sebagai sosok yang keturunan Rasulullah, maka dia dianggap maksum gitu, dan tetap dia dipanggungkan dan ada yang mendengarkan dan bisa, dan dijadikan karena kekuatan media, dia dijadikan sebagai magnet dalam acara-acara sholawatan. Ya kalau ada spill ya, berbagi cerita ini supaya sebagai masyarakat itu paham kalau mereka itu tidak lebih daripada kita kebanyakan gitu. Artinya mereka bukan keturunan Rasulullah, habaib itu bukan keturunan Rasulullah, dan mereka itu sangat mungkin dengan sulitnya kehidupan atau lemahnya iman, sulitnya kehidupan, tidak punya skill, tidak punya soft skill, kemudian dipengaruhi oleh adanya desakan kebutuhan, akhirnya dia melakukan tindakan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang diduga bernama oknum, yang diduga bernama Zaki ini. Tetapi di media ini sudah mulai rame begitu ya, sudah mulai rame dan menjadi perbincangan yang serius di tengah-tengah masyarakat kita. Sahabat-sahabat sekalian, curanmor ini akhir-akhir ini memang sudah lama sebetulnya menjadi suatu hal yang banyak terjadi di lingkungan kita, dan ini tentu merupakan sebuah sindikat ya, yang tentu tidak akan berdiri sendiri ya, dan pelakunya ternyata yang terlibat sindikat itu bukan hanya masyarakat sipil gitu ya. Saya kira ini sudah menjadi rahasia umum ya, dan ini juga melibatkan sebuah sindikat yang luar biasa. Namun aneh,
ketika curanmor ini ternyata juga merambah dari kalangan Bahlawi. Apakah sedemikian tidak memiliki skill life ya, tidak memiliki kecakapan untuk memenuhi kebutuhan hidup sampai melakukan kegiatan curanmor. Dan ini tentu menjadi suatu hal yang sangat serius untuk kita amati, untuk kita lakukan penilaian, untuk kita lakukan sebuah keberanian lah dari kita, menjadi dasar keberanian untuk bersikap adil kepada siapapun. Sahabat-sahabat sekalian, dari kejadian ini semakin melengkapi beberapa perilaku-perilaku yang absurd, perilaku-perilaku yang melawan hukum dari kalangan Bahlawi, yang mereka semua sama sekali tidak berhak untuk mendapatkan tempat yang istimewa di tengah masyarakat Indonesia jika kelakuannya seperti ini, gitu ya. Selain memang secara ideologis bermasalah, kemudian perilaku. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah kabar, sebagai sebuah peringatan bagi semua. Jangan pernah takut untuk menegakkan hukum, untuk berdaulat hidup sebagai orang yang memiliki Indonesia, yang kita semua punya tanggung jawab untuk menegakkan hukum di Indonesia seadil-adilnya. Tetapi tetap jangan sekali-kali untuk main hukum sendiri, karena kita tinggal di negara hukum. Nah, dan semua apa yang kita lakukan ini sekali lagi seperti yang dilakukan oleh Zaki ini, kalau secara jinayah misalnya di Fiqhul Islam atau di kitab yang lain itu sampai hukumannya bahkan karena dia menggunakan martabat palsu ya, martabat mengaku sebagai utusan Rasulullah, ini sudah bisa disematkan gelar al-hulul ya. Al-hulul artinya pengkhianat besar. Selain pengkhianat juga sariqah. Maka di dalam fiqhul Islam hal ini bisa disampai pada hukuman mati, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar hukuman jinayah biasa, misal takzir dan sebagainya. Ini bisa sampai pada hukuman mati karena sudah al-hulul plus syariqah. Nah, ini menjadi sebuah sebagai sebuah komitmen kita sebagai umat Islam, bahwa kita diikat oleh hukum formal yaitu hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum non formal yaitu hukum agama. Maka jika kita mengaku sebagai orang Islam yang hidup di Indonesia, ya kita harus siap dua konsekuensi itu. Tetapi kalau selama ini yang dijual adalah nilai ideologis keagamaan, maka kamu harus siap untuk menerima hukuman agama juga, gitu loh. Artinya ya begini ini, gitu ya. Seperti kemarin yang ada kasus perzinahan, ya harus siap dirajam karena kamu jualan agama selama ini. Begini juga, gitu. Mencuri, cosplay jadi orang soleh, ya akan berpeci, ya akan bersarung, tapi kemudian ternyata pelaku kriminal. Nah, ini kan tidak bisa dibiarkan, tidak bisa didiamkan. Masyarakat jangan boleh dibodohi terus dengan pakaian, dengan tampang, kemudian dengan cerita-cerita halu ya, yang itu nggak ada dasarnya, jadi hanya untuk menabubukkan agar kamu tuh takut ya, agar kamu segan, agar kamu sungkan. Kenapa? Agar mereka bisa tetap sembarangan di dalam kehidupan kamu, mengeksploitasi dirimu. Nah, ini berita dari Cikarang dan masih beberapa hari terjadi dan sedang hangat terjadi. Mungkin masyarakat perlu tahu di seluruh Indonesia ya, di seluruh Indonesia. Kita tahu kantong-kantong kampung Arab ini bisa menjadi perhatian untuk semua. Jangan-jangan ini juga bukan hanya terjadi di Cikarang gitu loh. Bukan hanya mungkin terjadi di daerah saya gitu. Mungkin di daerah sahabat-sahabat sekalian juga ada cerita serupa atau bahkan yang lebih tragis lagi. Demikian, mudah-mudahan ini bisa